Selalu ada perasaan aman saat menonton film gangster Guy Ritchie. Ada sekelompok penjahat yang sangat bodoh, masing-masing dengan tipu muslihatnya sendiri. Ada hadiah yang hanya bisa diperoleh melalui transaksi yang cerdik. Ada beberapa pengeditan yang bagus. Ada soundtrack yang tidak mau berhenti. Ini adalah pembuat film yang berhasil, dan perubahan besar dalam The Gentleman, edisi serial, sebuah spin-off dari film Ritchie tahun 2019 dengan judul yang sama, adalah bahwa film tersebut bekerja dalam bandwidth yang jauh lebih besar dari miniseri 8 bagian. Ini adalah upaya pertama pembuat film tersebut dalam penceritaan serial, dengan dia mengarahkan 2 episode pertama acara tersebut dan ikut menulis penuh dengan Matthew Rhea. Namun bahkan dengan banyak runtime yang dimilikinya, Ritchie hanya meremis single hitnya, lebih banyak gangster, lebih banyak perampokan, lebih banyak dialog. Kesediaan acara tersebut untuk tetap berpegang pada formula yang telah teruji terkadang menemui kegagalan. Selalu ada perasaan aman saat menonton film gangster Guy Ritchie. Ada sekelompok penjahat yang sangat bodoh, masing-masing dengan tipu muslihatnya sendiri. Ada hadiah yang hanya bisa diperoleh melalui transaksi yang cerdik. Ada beberapa pengeditan yang bagus. Ada soundtrack yang tidak mau berhenti. Ini adalah pembuat film yang berhasil, dan perubahan besar dalam T sebagai tokoh protagonis. Theo James yang memerankan Eddie adalah sosok yang ramah tamah, namun tidak puas karena kesehariannya menjadi semakin teduh. Tidak lama setelah dia menandatangani kontrak dengan tanah milik keluarga sebagai jaminan, dan mengemban tugas mengasuh kakak laki-lakinya yang kecanduan narkoba dan sombong. Dia diberi tur besar ke kerajaan ganja yang bertempat di bawah mansion mereka, sebuah operasi selama bertahun-tahun yang diawasi oleh bos kriminal yang dimainkan Kaya Scodelario. Wanita itu, Susie, selalu menjadi ancaman. Meskipun dia memainkan peran pendukung, ini adalah pertunjukan Scodelario. Dia menelusuri monolog-monolog Susie yang berisi, penuh dengan istilah bisnis yang rumit dan ancaman yang dibalut dengan ringan. Scodelario tampil mempesona. The Gentleman, edisi serial, sebuah spin-off dari film Ritchie tahun 2019 dengan judul yang sama, adalah bahwa film tersebut bekerja dalam bandwidth yang jauh lebih besar dari miniseri 8 bagian. Ini adalah upaya pertama pembuat film tersebut dalam penceritaan serial. Dengan dia mengarahkan 2 episode pertama acara tersebut dan ikut menulis penuh dengan Matthew Rhea. Namun bahkan dengan banyak runtime yang dimilikinya, Ritchie hanya meremis single hitnya, lebih banyak gangster, lebih banyak perampokan, lebih banyak dialog. Kesediaan acara tersebut untuk tetap berpegang pada formula yang telah teruji terkadang menemui kegagalan. Kesediaan acara tersebut untuk tetap berpegang pada formula yang telah teruji terkadang menemui kegagalan. Kecepatannya lambat. Kecepatan Ritchie yang biasa melambat tanpa batasan film layar lebar, dan ceritanya dipenuhi dengan terlalu banyak eksposisi. Pertunjukan ini untuk sesaat terselamatkan oleh adegan-adegannya yang apik, seperti studi bernuansa neon tentang budidaya ganja, atau penanganan cepat sejumlah uang yang menggiurkan yang diiringi oleh lagu rap Liverpudlian yang khas. Mungkin jumlah episode yang lebih sedikit bisa menyelamatkan The Gentleman dari kemungkinan terekspos lebih dalam. Sebaliknya, ia terus memainkan lagu-lagu hits terbesar Ritchie. Cerita dibuka dengan Eddie Halstead yang baru saja kehilangan ayahnya. Kematian itu mengubah hidup Eddie karena harus menggantikan posisi sang ayah sebagai kepala keluarga. Ia kini hidup dengan ibunya yang bernama Lady Sabrina Halstead, diperankan Joely Richardson, dan sang kakak, Fred D. Halstead, diperankan Daniel Ings. Eddie juga mendapat gelar baru bernama Duke of Halstead dari ayahnya. Selain itu, ia mewarisi tanah seluas 15.000 hektar yang terbentang di salah satu kompleks bangsawan kawasan Inggris. Perubahan besar-besaran dalam hidup Eddie tentu tak berhenti di situ. Ia kedatangan tamu perempuan bernama Susie Glass. Perempuan yang memberi informasi rahasia yang mengungkap bisnis gelap milik ayah Eddie. Susie menjelaskan lahan belasan ribu hektar itu bukan hanya lahan biasa, tetapi juga dipakai untuk budidaya ganja. Bisnis terlarang itu dijalankan ayah Eddie yang bekerja sama dengan Mickey Pearson, karakter utama dari semesta film The Gentleman, 2019. Sebagai pemilik tanah terbaru, Susie menawarkan satu perjanjian.
Eddie akan mendapatkan jatah uang dengan jumlah amat besar selama bisnis itu tetap beroperasi di bawah lahannya tanpa ada intervensi. Tawaran itu membuat Eddie jengah karena tidak ingin lahannya dipakai untuk bisnis haram. Ia pun berusaha menyingkirkan operasional bisnis itu secepatnya dari lahan keluarga Halstead. Meski begitu, Eddie harus berhadapan dengan musuh-musuh dengan berbagai karakter yang mempunyai motif berbeda. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan supaya Eddie bisa bertahan hidup dan melindungi properti keluarganya. Bagian paling penting dari The Gentleman adalah kamu tidak perlu menyaksikan versi filmnya untuk menikmati versi serial ini. The Gentleman, yang diadaptasi dari film karya Guy Ritchie yang dirilis 2019, hanya punya kesamaan premis. Jadi jangan harapkan tiba-tiba karakter Matthew McConaughey atau Henry Golding tiba-tiba muncul di serial ini. Meskipun begitu, DNA Guy Ritchie bertebaran di mana-mana di serial ini. Seperti halnya dukun di Exuma yang kelihatan terlalu keren untuk menjadi pengusir setan. Jangan bayangkan karakter di serial ini terlihat seperti berandalan. Ritchie dan kawan-kawan mengajak kamu untuk melihat orang-orang ganteng dan cantik ini jualan ganja. Secara naratif serial ini memang punya musuh besar, yang melibatkan karakter Amerika kaya raya bernama Stanley Johnston, diperankan Giancarlo Esposito, yang tertarik sekali dengan aset keluarga Horniman. Tapi sebagai sebuah serial, The Gentleman bisa dinikmati secara individual. Bagian paling seru dari serial ini sebenarnya adalah di sini. Menyaksikan bagaimana seorang yang masih hijau berkolaborasi dengan orang yang sudah berpengalaman dalam berjualan narkoba.